Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pradana Arya Putra Purnomo dari kelas 12 MIPA 2, absen 28. Nah, dalam video kali ini saya akan melaksanakan ujian praktik biologi yang berjudul Uji Coba Amilum dan juga Uji Coba Lemak. Jadi, selamat menyaksikan. Nah, sekarang untuk alat-alat dan bahannya di sini kita punya daging ayam, kemudian pisang, mentega, daging sapi, kemudian ada nasi, tahu, kemudian ada betadin, alat-alat tulis, dan juga 2 lembar kertas yang sudah kita buatkan kolomnya masing-masing untuk makanan yang akan kita uji. Nah, sekarang kita akan pertama-tama melakukan uji coba pada amilum. Nah, sekarang untuk menguji coba bahan pertama, kita harus meletakkan bahan-bahan makanannya ke dalam kolomnya masing-masing. Nah, setelah itu kita akan teteskan sebanyak 3 kali tetes betadin ke masing-masing makanannya. Nah, setelah kita semuanya sudah kita teteskan dengan betadin, kita tunggu beberapa saat untuk melihat reaksinya terhadap bahan makanan yang ada di dalamnya. Nah, setelah beberapa saat, di sini kita melihat bahwa warna pada tahu itu warnanya masih sama ya. Kemudian pada daging pun juga warnanya masih sama. Pada mentega pun warnanya juga masih sama. Kemudian yang pada nasi warnanya ini agak berubah menjadi warna biru tua ya, berarti terdapat kandungan amilum terhadap pada nasi. Kemudian daging ayam pun juga warnanya tetap sama, tidak ada perubahan. Dan kemudian untuk pisang tidak ada perubahan sama sekali ya, berarti kesimpulannya pada percobaan amilum ini bahwa makanan yang mengandung amilum di sini hanyalah nasi, sedangkan yang lainnya tidak mengandung amilum. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan uji coba kandungan lemak pada makanan. Oke, sekarang pertama-tama kita ambil bahan makanannya terlebih dahulu. Kemudian cara untuk mengetesnya kita harus menekannya benyek-benyek seperti ini. Oke. Kemudian lakukanlah pada makanan-makanan yang lain.
Nah, apabila sudah seperti ini, kita tunggu beberapa saat untuk melihat hasilnya. Nah, setelah beberapa saat kita menunggu reaksinya terhadap bahan makanannya, sini kita bisa dapat kesimpulan bahwa mentega dia menjadi transparan, oleh karena itu dia mengandung lemak. Kemudian di sini kita lihat ada daging sapi, dia juga ada sedikit lemaknya karena ada sedikit zat yang transparan tuh di kertasnya. Kemudian daging ayam pun juga ada sedikit minyak ya yang berupa lemak juga menjadi transparan. Sedangkan untuk nasi tidak ada sama sekali. Bisa terlihat bahwa kertasnya itu masih sama kayak biasanya ya. Kemudian di sini juga ada tahu juga tidak transparan ya, masih sama kayak semula. Dan untuk pisang juga mengandung ada sedikit lemaknya ya, bisa terlihat tuh ada sedikit transparannya sedikit. Oke, jadi di sini kesimpulannya bahwa yang mengandung mentega di sini ada mentega, kemudian daging sapi, kemudian daging ayam dan juga pisang. Sedangkan tidak mengandung kandungan lemak, yaitu ada tahu dan juga nasi. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari percobaan yang tadi bahwa pada uji coba zat amilum, eh, makanan yang mengandung zat amilum dia akan berubah warna menjadi warna biru apabila diteteskan oleh betadin dan itu terjadi pada zat makanan yaitu nasi. Kemudian untuk uji coba bahan lemak bisa kita simpulkan bahwa kertas yang tadinya tidak tembus pandang akan menjadi tembus pandang apabila kita oleskan zat makanan yang mengandung lemak. Seperti tadi ada mentega, kemudian daging sapi, daging ayam, dan juga pisang. Sementara untuk nasi dan juga tahu mereka tidak mengandung zat lemak. Oke, sekian ujian praktik saya mengenai uji coba zat amilum dan lemak. Apabila ada kesalahan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.